Jangan sekarang, Pak. Perutku sudah terlalu besar, sesak, bisikku sambil mencoba mendorong dadanya yang bidang. Aku mundur hingga punggungku menabrak lemari jati, melindungi rahimku dengan kedua tangan yang gemetar. Aku takut bayi ini kenapa-napa. Tolong, hargai anak Reno. Pak Dharma tidak berhenti. Ia justru melangkah maju, mengunci pergerakanku hingga napasnya yang berat terasa di ceruk leherku. Tangannya yang kasar mencengkeram daguku, memaksaku menatap matanya yang gelap dan penuh obsesi. Bayi itu aman di dalam sana, Maya, desisnya rendah. Suaranya seperti belati yang mengiris keberanianku. Reno mungkin ayahnya, tapi di rumah ini, akulah yang memberimu kehidupan. Jangan gunakan anak itu sebagai alasan untuk menolakku. Tanpa memperdulikanku, ia merapatkan tubuhnya, meruntuhkan sisa-sisa pertahananku dalam keheningan siang itu. Langkah kakiku terasa berat saat memasuki gerbang. Rumah besar milik Pak Dharma, rumah bergaya kolonial. Itu terasa dingin meskipun matahari siang menyengat begitu terik. Reno menggenggam tanganku erat, mencoba memberiku keyakinan bahwa kepindahan sementara ini adalah pilihan terbaik karena rumah kami sedang direnovasi total. Hanya sementara, Maya. Lagi pula di sini ada Papa, jadi kamu tidak sendirian saat aku bekerja. Bisik Reno lembut sambil mengecup keningku. Aku hanya tersenyum tipis. Meski ada firasat aneh yang merayap di tengkukku saat melihat Pak Dharma berdiri di ambang pintu, menatap kami dengan sorot mata yang sulit kubaca. Malam pertama di rumah itu terasa sangat sunyi. Kamar yang kami tempati sangat luas, dengan plafon tinggi dan pintu kayu jati yang tebal. Namun memiliki celah kecil di bagian bawahnya. Di luar, hujan turun rintik-rintik menambah suasana mencekam. Reno mulai mendekatiku, memberikan perhatian yang seharusnya terasa manis bagi seorang istri yang sedang hamil muda. Kami melakukan hubungan suami istri di atas ranjang besar itu. Namun, seperti yang sudah-sudah, Reno menyelesaikannya dengan sangat cepat. Bahkan sebelum aku sempat merasakan percikan emosi atau kenyamanan, ia sudah menghela napas panjang dan terkulai lemas di sampingku. Sudah ya sayang, aku sudah selesai. Capek sekali hari ini, bisiknya serak lalu menarik selimut dan memunggungiku. Aku tertegun, menatap langit-langit kamar dengan perasaan hampa. Sudah selesai, Mas? Cepet banget, tanyaku lirih, hampir tidak terdengar. Tidak ada jawaban. Reno sudah terlelap dalam hitungan detik. Aku mengusap perutku yang masih rata, merasakan kesepian yang luar biasa di tengah kemewahan rumah ini. Aku tidak tahu bahwa di balik pintu kamar yang sedikit renggang itu, Pak Dharma berdiri mematung. Ia mendengar setiap keluhanku. Ia menangkap setiap napas kecewaku. Pagi harinya, suasana di meja makan terasa begitu canggung. Reno sibuk dengan roti bakarnya sebelum berangkat ke kantor, sementara Pak Dharma duduk di ujung meja, terus-menerus menatapku. Tatapannya tidak seperti biasanya. Ada rasa ingin tahu yang terlalu dalam di sana. Begitu Reno berpamitan dan suara mobilnya menghilang dari halaman, suasana berubah menjadi mencekam. Pak Dharma tidak beranjak, ia menyesap kopinya perlahan, sambil terus memperhatikanku, yang sedang mencoba menghabiskan sereal. Reno itu orangnya terlalu fokus pada pekerjaan ya, Maya. Sampai mungkin dia lupa kalau istrinya butuh lebih dari sekadar materi, ucap Pak Dharma tiba-tiba. Suaranya berat dan berwibawa, membuatku tersedak kecil. Aku mencoba tertawa canggung. Maksud Papa apa? Mas Reno baik kok, Pak. Pak Dharma beranjak dari kursinya, berjalan mendekat dan berdiri tepat di belakangku. Aku bisa merasakan kehadirannya yang mendominasi. Seorang wanita yang sedang hamil seperti kamu butuh kasih sayang yang utuh. Nafkah batin itu penting, Maya. Papa tahu, semalam kamu merasa kurang, bukan? Papa bisa melihatnya dari matamu yang layu pagi ini. Jantungku berdegup kencang. Bagaimana dia bisa tahu? Apakah dia menguping? Aku merasa dipojokkan, merasa privasiku dikuliti tanpa sisa. Aku hanya bisa menunduk, meremas serbet di pangkuanku tanpa berani membantah. Keberanian mertuaku ini benar-benar di luar dugaanku. Dan yang lebih menakutkan adalah ada bagian dari diriku yang merasa diakui kesepiannya. Siang harinya, rumah terasa sangat sepi. Para asisten rumah tangga sedang sibuk di area belakang. Aku merasa gerah dan stres karena hormon kehamilan serta kata-kata Pak Dharma yang terus terngiang. Aku masuk ke kamar, mencoba mencari kenyamanan sendirian, mencoba melepas ketegangan yang menumpuk di tubuhku. Karena terburu-buru dan kacau,
Aku tidak sadar pintu kamarku tidak tertutup rapat. Saat aku sedang berada dalam momen pribadiku yang paling rapuh, pintu itu berderet terbuka. Aku tersentak hebat saat melihat Pak Dharma sudah berdiri di sana. Aku menarik selimut dengan gemetar. Wajahku memanas karena malu. Namun Pak Dharma tidak berbalik pergi. Ia justru melangkah masuk dengan tenang, menutup pintu di belakangnya, dan menguncinya. Jangan takut, Maya. Papa hanya ingin membantu. Papa tahu apa yang tidak bisa Reno berikan padamu, bisiknya sambil berjalan mendekat ke tepi ranjang. Logikaku menyuruhku untuk berteriak atau lari, tapi tubuhku seolah lumpuh. Ada kerinduan akan sentuhan laki-laki yang benar-benar memuja tubuhku, sebuah rasa haus yang tidak pernah dipuaskan oleh suamiku sendiri. Saat tangan Pak Dharma yang kokoh menyentuh pipiku, aku memejamkan mata. Di sanalah, di bawah bayang-bayang pengkhianatan yang nyata, kami melakukan hubungan itu untuk pertama kalinya. Rasa bersalah dan kenikmatan yang terlarang bercampur aduk, menciptakan lubang hitam yang siap menelanku hidup-hidup. Setelah kejadian itu, aku merasa seperti baru saja melewati mimpi buruk yang sangat nyata. Aroma parfum Pak Dharma masih tertinggal di bantal. Sementara rasa panas di kulitku menjadi pengingat, bisu atas apa yang telah kulakukan. Aku menangis di bawah pancuran air kamar mandi, mencoba membasuh rasa kotor yang melekat, namun bayangan sentuhan Pak Dharma yang begitu dominan justru terus berputar di kepalaku. Sore itu, saat Reno pulang, aku hanya bisa mematung di depan pintu, tidak sanggup menatap matanya. "Kamu pucat sekali, Maya? Bayinya nakal ya bikin mual terus?" tanya Reno sambil mengelus perutku. Aku hanya mengangguk lemah, membiarkan dia memelukku, sementara di ujung lorong, aku melihat Pak Dharma sedang berdiri sambil menyesap cerutu, menatap kami dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan batin yang aneh. Pak Dharma tidak lagi bermain dengan kata-kata tersirat. Ia menjadi jauh lebih berani. Setiap kali Reno melangkah keluar dari pintu rumah untuk berangkat kerja, atmosfer di rumah besar ini langsung berubah. Suara mesin mobil, Reno yang menjauh adalah aba-aba bagi Pak Dharma untuk mulai melancarkan aksinya. Suatu pagi, saat aku sedang berdiri di depan wastafel dapur untuk mencuci gelas, aku merasakan sepasang tangan besar melingkar di pinggangku. Aku tersentak hingga hampir menjatuhkan gelas itu. "Pak, jangan di sini. Nanti ada Bibi yang lihat," bisikku dengan napas yang memburu. "Bibi sedang di gudang belakang, Maya. Jangan khawatirkan hal itu. Pikirkan saja betapa kamu sangat merindukan ini sejak semalam," ucapnya. Dengan suara berat yang menggetarkan nyali, ia tidak membiarkanku berbalik, malah makin merapatkan tubuhnya. Aku benci diriku sendiri karena di saat yang sama, jantungku berdegup kencang bukan hanya karena takut, tapi karena ada sensasi adrenalin yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Rutinitas gelap ini mulai merayap ke setiap sudut rumah. Ruang tamu yang megah, perpustakaan pribadi yang sunyi, bahkan meja makan tempat kami biasa sarapan bertiga kini telah ternoda. Setiap kali Reno membicarakan ayahnya dengan penuh rasa hormat di malam hari, aku merasa seperti penipu paling ulung di dunia. Papa itu hebat ya, Maya. Dia tetap gagah di usianya, dan dia sangat peduli pada kita. "Aku tenang meninggalkanmu di rumah bersamanya," kata Reno suatu malam saat kami bersiap tidur. Aku hanya bisa menggigit bibir bawahku, menahan tangis yang menyesak di dada. Kandungan yang masuk ke bulan keempat mulai membuatku merasa cemas secara fisik. Perutku mulai menonjol, menjadi pengingat bahwa ada nyawa suci di dalam sini yang tidak seharusnya terpapar dosa besar ini. Aku mencoba menjauh, mencoba mengunci diri di kamar, atau selalu berada di dekat asisten rumah tangga agar Pak Dharma tidak punya kesempatan. Namun, Pak Dharma bukan orang yang mudah ditolak. Ia menguasai rumah ini, dan ia merasa menguasaiku. Suatu siang, ia masuk ke kamarku tanpa mengetuk. Aku sedang duduk di tepi ranjang, merenungi nasibku. "Papa mohon berhenti, Pak. Kandungan aku semakin besar. Aku takut ini akan berpengaruh pada janin ini," pintaku dengan suara parau. Pak Dharma duduk di sampingku. Ia mengusap perutku dengan lembut, namun tatapannya tetap tajam. "Justru karena kamu sedang mengandung, kamu butuh perhatian ekstra, Maya. Reno tidak tahu cara memanjakanmu. Dia hanya tahu cara bekerja. Biarkan Papa yang menjagamu dengan cara Papa." Ia menarikku ke dalam pelukannya,
dan sekali lagi pertahananku runtuh. Aku merasa terjebak dalam pusaran yang kubuat sendiri, merasa bahwa pengkhianatan ini telah menjadi bagian dari napas yang kuhirup setiap hari di rumah ini. Kehidupan di rumah besar ini mulai terasa seperti panggung, sandiwara yang sangat melelahkan. Setiap pagi, aku harus mengenakan topeng sebagai istri yang setia, menyiapkan keperluan Reno, dan mencium tangannya sebelum ia berangkat ke kantor. Namun, begitu bayangan mobilnya hilang di balik pagar besi, udara di sekitarku seolah mendidih. Aku tidak lagi memiliki ruang aman. Pak Dharma telah mengubah seluruh rumah ini menjadi wilayah perburuannya. Hati-hati di jalan ya, Mas. Ucapku lirih di depan pintu suatu pagi. Reno tersenyum, mengusap kepalaku, dan berpamitan pada ayahnya yang berdiri tepat di belakangku. Baru saja pintu depan tertutup rapat dan suara kerikil di halaman terlindas. Ban mobil, Reno mereda, aku merasakan tarikan kuat di lenganku. Pak Dharma tidak menunggu sedetik pun. Ia menarikku ke ruang tamu, menekanku ke dinding dingin di balik tirai bludru yang tebal. "Pak, Mas Reno baru saja pergi. Bagaimana kalau dia ada yang tertinggal?" Bisikku dengan jantung yang berdegup liar. Rasa takut dan gairah yang terlarang bertarung hebat di dalam dadaku. "Dia tidak akan kembali, Maya. Dia terlalu sibuk dengan dunianya," sahut Pak Dharma dengan suara yang serak dan penuh tuntutan. Di ruang tamu yang luas itu, di bawah lukisan keluarga yang besar, di mana Reno tersenyum kaku, kami melakukan pengkhianatan itu lagi. Setiap suara langkah, asisten rumah tangga di lorong atau suara burung di taman membuat bulu kuduku berdiri, namun adrenalin itu justru membuat Pak Dharma semakin kehilangan kendali. Setiap sudut rumah kini menjadi saksi bisu. Dapur yang biasanya harum dengan aroma masakan, kini menjadi tempat ia menyergapku saat aku sedang menyiapkan camilan sore. Kursi kayu jati di ruang kerja pribadinya menjadi saksi betapa aku tidak berdaya menolak dominasinya. Bahkan, yang paling menyakitkan, ia pernah memaksaku melakukannya di kamar yang biasanya kutempati bersama Reno, tepat di atas ranjang yang sama. Aku merasa seperti binatang yang terperangkap dalam sangkar emas, di mana penjagaku adalah orang yang paling kuhormati sekaligus kutakuti. "Kenapa kamu menangis, Maya?" tanyanya suatu kali saat kami berada di dapur, sesaat setelah ia melepaskan pelukannya. Ia merapikan rambutku yang berantakan. Dengan gerakan yang hampir terlihat seperti kasih sayang tulus. "Aku merasa jahat, Pak. Mas Reno sangat mempercayaimu. Dia selalu bilang Papa adalah teladannya." Jawabku sambil mencoba merapikan pakaianku yang kusut. Aku melihat pantulan diriku di pintu kulkas yang mengkilap. Seorang wanita hamil dengan mata yang penuh dengan rasa bersalah yang dalam. Pak Dharma hanya tertawa kecil. Suara tawa yang terdengar sangat dingin di telingaku. "Dia masih anak-anak dalam urusan memahamimu. Papa hanya mengambil apa yang seharusnya diberikan padamu sejak dulu." Kecemasan mulai menyerangku setiap kali malam tiba. Saat Reno mencoba bermanja-manja dan meletakkan kepalanya di perutku yang mulai membuncit, aku merasa ingin berteriak. Aku merasa janin di dalam rahimku bisa merasakan detak jantungku yang tidak beraturan setiap kali. Pak Dharma berada di ruangan yang sama. Setiap sudut rumah ini tidak lagi terasa megah, melainkan terasa sempit karena penuh dengan rahasia yang menyesakkan dada. Aku mulai takut pada bayanganku sendiri, takut jika suatu saat dinding-dinding yang tipis ini akan membocorkan semua yang kami lakukan kepada Reno. Perubahan dalam diriku tidak bisa lagi kusembunyikan. Aku menjadi sering melamun, nafsu makanku hilang, dan aku selalu gemetar setiap kali mendengar suara langkah kaki di koridor. Reno, dengan segala kepolosannya, mulai menyadari ada yang berbeda. Suatu malam, ia duduk di sisi ranjang sambil menatapku dalam-dalam. "Maya, kamu banyak berubah sejak kita tinggal di sini. Kamu jadi pendiam, sering melamun. Apa kamu tidak betah? Atau ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu?" Tanyanya sambil menggenggam tanganku yang dingin. Aku memalingkan wajah, tidak sanggup menatap mata jernih suamiku. "Mungkin hanya hormon kehamilan. Mas, aku merasa mudah lelah saja," jawabku dengan suara yang bergetar. Reno hanya menghela napas. Ia memelukku erat, namun pelukan itu justru membuat ulu hatiku terasa nyeri.
Ia tidak tahu bahwa pria yang ia panggil Papa baru saja melepaskan pelukannya dariku beberapa jam yang lalu di ruang kerja bawah. Ketegangan di rumah ini semakin menjadi-jadi karena Pak Dharma tidak sedikit pun mengurangi intensitasnya. Ia justru semakin obsesif. Suatu sore, saat Reno pulang lebih awal dari biasanya karena rapat yang dibatalkan, aku sedang berada di lorong atas bersama Pak Dharma. Pak Dharma sedang mencengkeram bahuku, membisikkan sesuatu yang membuat wajahku memerah saat pintu depan terbuka. "Maya, Papa?" teriak Reno dari bawah. Aku tersentak hebat, mendorong dada Pak Dharma dengan tenaga yang tersisa. Jantungku serasa berhenti berdetak. Pak Dharma tetap tenang. Ia merapikan jasnya seolah tidak terjadi apa-apa, sementara aku berusaha mengatur napas yang tersenggal. Kami turun bersamaan, dan aku melihat Reno berdiri di ruang tengah dengan ekspresi bingung. "Loh, Papa sama Maya kok dari atas barengan?" tanyanya dengan dahi berkerut. "Tadi Papa hanya mengecek kondisi Maya. Reno, dia mengeluh pusing, jadi Papa membantunya ke kamar untuk istirahat," jawab Pak Dharma dengan nada suara yang sangat stabil, bahkan cenderung berwibawa. Aku hanya bisa menunduk, meremas ujung bajuku, membiarkan kebohongan itu mengalir begitu saja. Reno tampak percaya, namun matanya terus mengikuti gerak-geriku sepanjang malam itu. Kandungan yang masuk ke bulan ke-7 membuat gerakanku semakin terbatas. Perutku sudah sangat buncit, dan secara fisik aku merasa cepat lelah. Aku mencoba memohon pada Pak Dharma untuk berhenti. "Pak, tolong." Perutku sudah besar. Aku takut menyakiti bayi ini. "Mari kita sudahi semua ini sebelum Mas Reno tahu," isaku saat kami hanya berdua di ruang makan. Namun, bukannya merasa iba, Pak Dharma justru menatap perutku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia mendekat, mengusap perutku dengan kasar. "Kamu tidak mengerti, Maya. Bayi ini aman di dalam sana. Dan Reno, dia tidak akan pernah tahu kecuali kamu yang mengatakannya. Kamu sudah menjadi milikku sejak malam pertama di rumah ini." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas selembar benang tipis, di atas jurang yang penuh dengan duri. Di satu sisi ada Reno, ayah dari anakku yang sah namun tak mampu memberiku kepuasan. Dan di sisi lain ada mertuaku, pria yang memberikan perhatian intens namun menghancurkan martabatku. Aku menangis dalam diam di samping Reno yang tertidur lelap, menyadari bahwa benih kecurigaan sudah mulai tumbuh di hati suamiku, dan rahasia ini seperti bom waktu yang siap meledakkan hidup kami kapan saja. Memasuki bulan ke-8 kehamilan, rumah besar ini terasa semakin menyesakkan, seolah dinding-dindingnya mulai menghimpitku. Reno yang biasanya tidak peka, kini mulai menunjukkan gelagat yang berbeda. Ia sering pulang secara tiba-tiba atau menelepon ke rumah hanya untuk memastikan di mana aku berada. Aku merasa ada yang aneh di rumah ini. "Maya, atmosfernya terasa berat," ucapnya suatu sore dengan tatapan menyelidik. Aku hanya bisa terdiam, merasakan tendangan bayi di rahimku yang seolah ikut gelisah dengan dosa yang kupikul. Puncaknya terjadi pada suatu siang yang mendung. Reno pamit berangkat keluar kota untuk urusan proyek selama 2 hari. Aku melihat mobilnya keluar dari pagar dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega, sekaligus ketakutan yang luar biasa. Benar saja, baru 10 menit Reno pergi, Pak Dharma sudah masuk ke kamarku tanpa mengetuk. Ia tidak peduli lagi dengan kondisiku yang sudah sulit bergerak. "Reno sudah pergi jauh, Maya. Tidak ada yang akan mengganggu kita sekarang," bisiknya dengan nada yang sangat posesif. Namun, takdir seolah ingin mengakhiri sandiwara ini. Di tengah kemesraan terlarang itu, di saat aku berada dalam posisi paling tak berdaya di pelukan mertuaku, terdengar suara deret pintu depan yang terbuka. Jantungku serasa berhenti berdetak. Suara langkah kaki yang sangat kukenal berlari menaiki tangga dengan terburu-buru. "Maya, ponselku tertinggal, aku tidak bisa jalan tanpa..." Suara Reno terputus tepat di depan pintu kamar yang ternyata hanya tertutup namun tidak terkunci rapat. Aku menjerit kecil dan segera menarik selimut untuk menutupi tubuhku, sementara Pak Dharma berdiri dengan tenang meskipun wajahnya sedikit menegang. Reno berdiri di ambang pintu, wajahnya yang tadi ceria berubah menjadi pucat pasi, lalu memerah padam. Ia menatap ayahnya, lalu menatapku, mencoba mencerna pemandangan menjijikan yang ada di depan matanya. "Papa, Maya? Apa?
Apa yang kalian lakukan? Teriaknya dengan suara yang pecah karena syok. Dunia seolah runtuh seketika. Aku hanya bisa menangis histeris, menutupi wajahku dengan tangan karena rasa malu yang tak terhingga. Pak Dharma dengan dinginnya justru melangkah mendekati putranya. Reno, tenanglah. Papa hanya memberikan apa yang tidak bisa kamu berikan pada istrimu. Ucapnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk Reno tepat di jantungnya. Reno jatuh terduduk di lantai, menatap kami berdua dengan tatapan kosong dan penuh kebencian. Hening yang mematikan menyelimuti ruangan itu, hanya terdengar suara isak tangisku yang pilu. Aku melihat perutku yang besar, menyadari bahwa anak yang kukandung ini akan lahir ke dunia yang sudah hancur berantakan. Reno bangkit dengan sisa tenaganya. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Ia menatapku untuk terakhir. Kalinya, tatapan yang penuh dengan kekecewaan mendalam, lalu berbalik dan berlari keluar rumah. Suara decitan ban mobilnya yang melaju, kencang meninggalkan halaman rumah menjadi penanda. Akhir dari kehidupan yang kukenal. Aku tertunduk di atas ranjang, menyadari bahwa rumah besar ini kini benar-benar menjadi penjara abadi bagi jiwaku yang telah mati. Lampu-lampu di rumah besar Pak Dharma kini terasa lebih redup dari biasanya. Kepergian Reno meninggalkan lubang hitam yang tak mungkin tertutup kembali. Aku masih di sini, di dalam kamar yang luas ini, mengusap perutku yang semakin berat dalam keheningan yang menyiksa. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi harapan tentang keluarga kecil yang bahagia. Yang tersisa hanyalah bayang-bayang di dinding dan suara detak. Jantungku yang dipenuhi penyesalan. Kisah ini berakhir di sini, di mana dinding-dinding bisu menjadi saksi betapa rapuhnya. Sebuah janji ketika berhadapan dengan kesepian dan manipulasi. Kisah Dinding Kesunyian adalah sebuah karya fiksi drama dewasa yang bertujuan untuk menggambarkan kompleksitas, konflik manusia, kerapuhan mental, dan konsekuensi dari setiap pilihan hidup. Komunikasi dalam sebuah hubungan adalah fondasi utama. Kejujuran terhadap pasangan dan keterbukaan tentang kebutuhan batin adalah kunci agar tidak ada celah bagi orang ketiga, siapa pun itu, untuk masuk dan merusak tatanan yang ada. Cerita ini mengandung tema sensitif dan ditujukan untuk pembaca dewasa yang bijak dalam menyerap pesan di balik alur ceritanya. Segala tindakan karakter dalam cerita ini murni untuk kebutuhan, dramatisasi naskah dan tidak untuk ditiru di kehidupan nyata. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang telah setia menyimak setiap jengkal perjalanan emosional ini, mulai dari malam pertama yang dingin hingga puncak kehancuran yang menyakitkan. Terima kasih telah mencoba memahami sisi gelap dan rapuh dari seorang wanita bernama Maya. Kini, biarlah rahasia ini terkubur bersama. Dinginnya lantai rumah, Pak Dharma. Biarlah kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga amanah dan kepercayaan. Aku, Maya, pamit undur diri dari kisah Ruang Sunyi. Sampai jumpa di lain cerita, di mana mungkin aku bisa menemukan cahaya yang lebih terang daripada ini. Selamat tinggal, dan sampai berjumpa lagi dengan kisah yang baru.